Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Mas Edi. Kalau saya meminjam istilah Pak Gatot Nurmantio waktu kita undang di Rakernas ya, agaknya ini menjadi satu simplifikasi maksud yang ingin saya sampaikan itu. Ya, Partai Umat itu bisa dimaknai juga koreksi atas yang sebelumnya, kan gitu. Artinya kemudian belajar dari yang dulu apa saja, ya, kemudian membuat terjadi kemunduran ataupun regresi lah istilahnya, itu kita perbaiki. Ya. Jadi secara kalau kita lihat dari kader-kadernya, ya. Jadi kalau Partai Umat adalah partai kader, ya. Nah sekarang untuk membentuk partai kader itu waktu, bukan urusan 1-2 tahun, barangkali ya itu bisa lebih lah gitu ya, butuh waktu intinya. Nah menuju ke sana itu kita cari trade off-nya sekarang. Trade off itu titik singgung, titik tengah lah antara teman-teman yang idealis, antara teman-teman yang punya pengalaman praktis. Ya. Ini harus berimbang. Ya. Kalau berat sebelah, kalau terlalu idealis kita going nowhere, nggak jalan kemana-mana. Tapi kalau terlalu yang pragmatis ya barangkali yang terjebak di kesalahan yang sama di masa lalu. Jadi intinya ini adalah kita berbenah, kita memperbaiki dari yang sudah lalu, ya, dan jangan sampai mengulangi, ya, dan dengan semangat-semangat pembaruan yang lain. Jadi memang nama saya sampai mendekati deklarasi itu belum beredar sebagai calon ketua umum, ya, gitu. Jadi ketika rencana pendirian tersebut, karena bidang saya IT, saya dosen IT juga, maka saya fokus membantu di bidang itu. Jadi bersama 15 mahasiswa saya bimbingan dan dari S1, S2 itu, kita membuat berbagai macam aplikasi. Bahkan dulu chatting itu kita bangun. Karena kita tahu kalau menggunakan layanan chatting yang ada sekarang ya, itu kata-kata kita semua itu pesan kita masuk ke server orang lain. Nah, jadi kita sudah membangun server sendiri, server komputasi, server segala macam aplikasi IT. Itu awalnya saya fokus di sana. Nah kemudian menjelang deklarasi belum muncul juga yang definitif ya. Beberapa nama muncul waktu itu ya, tapi saya dengar yang bersangkutan ya masih belum ada kepastian lah gitu. Akhirnya rapat malam itu rapat pendiri. Ya saya termasuk yang ikut lah. Saya mendengarkan saja ya tentu agak di sebelah, bukan di tengah gitu. Karena saya bidang IT, saya pikir malam itu tidak akan mengupdate tentang IT. Tapi kemudian singkat cerita ada yang mengusulkan nama saya. Ya, itu salah satu majelis syuro. Yang jelas bukan Pak Amin Rais. Ya. Itu salah satu majelis syuro sekarang. Ya. Kemudian disambut oleh pendiri yang lain. Ya. Terus, ya. Kemudian ada komentar-komentar, ada pendapat-pendapat, baru ditutup, diserahkan pada Pak Amin Rais. Ya, ya kalau sudah mufakat, ya sudah Bismillah mengapa tidak. Kemudian saya dimintai pendapat itu, ya baru saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal. Ya. Jadi saya walaupun dosen di bidang IT, ya. Tapi ketika melihat ya situasi negeri kita, ya, terutama pada waktu itu, ya, dan belakangan lah gitu ya, itu ya ada rasa gregetan lah bahasanya. Ya. Ini bisa begini, bisa begitu dan seterusnya. Nah sesungguhnya saya cukup sering membersamai Bapak, terutama waktu 2019, waktu Pilpres itu. Saya termasuk tim yang ke MK itu sebenarnya, di balik layar untuk analisis data. Nah, jadi artinya lebih ke panggilan lah, ya, ke panggilan yang waktu itu kemudian sekarang, nih berani nggak gitu? Yang kemudian saya butuh waktu mencerna kan karena itu kaget ya, kagetnya 2 hari mas gitu, ya jadi menjawabnya langsung tapi kagetnya 2 hari mencerna itu. Artinya kemudian saya merenungi ya ini yang selama ini kamu merasa sebenarnya ini sebuah panggilan, sekarang ada kesempatan, ya. Ya, artinya kesempatan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk ini, tapi untuk
yang panggilan tadi kamu datangi secara lebih ya sistematik lewat sebuah partai perjuangan dan segala macam, ya bismillah lah gitu. Ya, jadi ini ya seperti inilah apa ya saya menjalani takdir lah kira-kira begitu. Jadi kemudian salah satu pertanyaannya dinasti ya, atau apapun itu ya gitu. Nah, saya yakin gitu ya dijadikannya kandidat, saya sebagai kandidat waktu dan kemudian diputuskan oleh forum pendiri itu karena lebih arasan yang sifatnya meritokrasi, ya, lebih ke kapasitas. Ya. Kemudian ya saya berangkat dari situ. Ya. Sekarang perlahan waktu ya saya berusaha membuktikan saja, kan gitu. Kalau suara-suara miring itu ya nggak bisa, itu inevitable, sesuatu yang nggak bisa cuman biarlah waktu berbicara. Nah ini yang menjadi masalah itu menurut saya kalau dinasti ya itu menunjuk karena berdasarkan garis ataupun hubungan dekat. Ya hanya itu sebabnya tanpa ada alasan yang lain. Tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas ditunjuk saja. Kemudian nah itu menurut saya baru dinasti yang konotasinya negatif tadi itu. Persiapannya lahir batin Mas ini, ya lahir batin. Kita untuk menjadi peserta ini juga lahir batin, ya kemarin mungkin dengar kabarnya kita di single out istilahnya. Ya sekarang segala macam kita siapkan, segala yang kita mampu, ya. Mulai dari yang sifatnya konsolidasi dan segala macam itu hampir tiap hari ini kita, ya baik nasional, baik yang wilayah dan segala macam. Nah namun kita sebagai partai baru ingin hadir dikenal gitu ya dengan gagasan. Dengan gagasan yang berbeda lah gitu. Jadi itu yang kita tekankan. Ya. Jadi kita salah satu program-programnya, ya, salah satu narasinya itu yang tidak jauh dari digitalisasi. Ya, tentang isu kedaulatan digital, bahwa kita ini belum punya satu payung undang-undang regulasi besar. Ya, kita di dunia digital seperti orang yang telanjang dan segala macam itu kita sampaikan. Kemudian ekonomi digital, bagaimana contohnya belanja online di Indonesia 2021 itu 400 triliun. Ya. Tapi 90% produknya adalah produk asing. Jadi 400 triliun itu, ya 90%-nya Indonesia hanya jadi rest area saja. Kemudian berlabuh ke luar negeri semua. Ya, dan segala macam. Nah kita menginisiasi sebuah platform digital. Yang tadi saya sampaikan, insya Allah nanti salah satu jalannya adalah lewat kita mengadakan hackathon, ya, untuk membuat platform digital belanja online yang nanti 90% adalah produk dalam negeri. Nah hal-hal semacam itu, ini yang kita siapkan untuk menjelang 2024, harapannya menjadi pembeda, diferensiasi dan narasi yang segar, tidak hanya yang membuat kita jenuh dengan orang-orang yang berantem saja, ya gimmick-gimmick politik atau koalisi-koalisi yang mudah pecah kongsi dan lain-lain. Harapan kita, mimpi kita itu 2 digit perolehan suara nasional. Ya, kursi bisa tergantung ya itu ya jumlahnya, kan yang kita hitung suara nasional dulu. Itu kita berharap bisa 2 digit. Ya 2 digit ya 10, 11 ya syukur lebih kalau nanti bagaimana takdir Allah gitu. Tapi kita sekarang sangat berusaha. Karena kita juga tidak ingin masuk Senayan itu yang dalam baik kuantitas dan kualitas yang hanya pelengkap saja, atau kata orang Sumatera Barat itu kalau tidak salah datang tidak menggenapkan, keluar tidak mengganjilkan, ada dan tiada sama saja. Kita nggak ingin seperti itu. Nggak ingin yang kalau diajak ketok palu, iya saja, iya tidak ingin jadi follower lah. Kita ingin menjadi insya Allah decision maker atau playmaker. Jadi kita berharap 2 digit tadi. Untuk wilayah mana? Ya kita pertama melihat bagaimana dulu Pak Amin Rais pernah 2004 itu maju Pilpres, kita lihat di mana lumbung suaranya, karena masih banyak juga di situ loyalis nilai-nilai yang diperjuangkan Pak Amin Rais. Salah satunya, jadi Pak Amin dulu menang di beberapa wilayah, Sumatera Barat, Aceh, DIY. 3 itu yang Pak Amin menang gitu. Nah itu 3 itu kita garap. Nah kemudian wilayah lain, ya kita tahu kantong-kantong suara itu Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga ada pendekatan-pendekatan yang lain, terutama Jawa Barat lah. Gitu. Dan beberapa daerah Sumatera, dan tentu Timur ini juga penting, ya, penting. Ini hanya saja kita punya skala prioritas. Gitu. Tadi yang saya sebutkan itu yang benar-benar prioritas.
Jadi mungkin gini, diferensiasinya kita dengan mungkin partai yang melabelkan dirinya, label ya, saya nggak tahu substansinya ya. Tapi kalau Partai Umat berusaha secara substansial lah gitu. Itu partai Islam ya, ataupun bercorak Islam. Kalau Partai Umat kita membangun organisasinya itu supaya menjadi titik singgung atau simpul bagi elemen-elemen atau kelompok-kelompok masyarakat, ormas dan segala macam. Kalau itu yang ada yang mungkin bercorak Islam dan lain-lain, itu kita persilahkan untuk membawa identitasnya masing-masing. Jadi kita tidak melakukan fusi identitas, tidak menghilangkan identitas kita masuk, silakan dengan yang lain-lain. Mungkin di sini seperti semangat Masyumi yang 50-an itu, ya. Bagaimana silakan masuk. Waktu itu NU dengan NU-nya, Kiai Hasyim Asy'ari jadi ketua suronya, ya. Muhammadiyah jadi pengurus besarnya dan segala macam, tetap dengan identitasnya masing-masing. Ini yang kita coba hidupkan kembali semangat itu. Jadi kita rangkul sebesar-besarnya, termasuk yang non Muslim juga. Ya, pengurus kita di timur Papua itu putra daerah semua, ya, Nasrani, ya, di Bali juga dan segala macam. Itu kita harapkan jadi diferensiasi lah dengan mungkin yang sudah ada. Partai yang concern terhadap digitalisasi. Ya. Tidak hanya digitalisasi dalam konteks advance ya, ini canggih nih AI dan segala macam, itu iya, ya, itu penting. Tapi kita ingin membangun kesadaran terutama di anak-anak muda sebagai generasi yang natif digital. Lahir itu kalau lihat monitor itu kan sesuatu yang untuk ditekan, itu tanda natif digital kan gitu. Ini kita ingin membangun kesadaran tentang kedaulatan digital. Ya, jadi kita ingin membangun awareness bahwa tidak berlebihan, ya, ini mungkin kesempatan lain kita bahas ya, tidak berlebihan kita sampaikan bahwa kita sesungguhnya terjajah di dunia digital. Ya itu bisa kita jabarkan, mungkin tidak sekarang lah gitu ya, dengan berbagai macam. Nah kita ingin jadi satu kelompok, satu partai menyampaikan itu, membangun awareness bersama anak muda ini, yang bisa memperbaiki siapa? Yang paham itu anak muda, dalam hal ini ya gitu. Ya, kemarin ditanya, mengapa ini tidak segera disadari? Ya, tidak disadari kalau memang ada ancaman kedaulatan digital ya, berupa pelan-pelan regulasi digital asing atau infrastruktur asing itu sudah masuk ke kita. Itu kenapa tidak disadari? Ya saya jawaban singkat, mungkin salah satu faktornya karena otoritas yang berhubungan dengan itu, ya pemerintah yang mengatur itu, ya itu tidak ada. Ya, kalau di organisasi kaderisasi, tapi tidak ada siklus birokrasinya yang kemudian menempatkan anak mudanya pada pemegang keputusan. Karena saya selama 9 tahun alhamdulillah belajar IT di luar itu, ketemu anak muda Indonesia yang bahkan di grup-grup itu leading gitu loh. Ini saya melihat masa depan yang cerah. Tapi kalau kembali ke Indonesia tidak dapat kesempatan atau hanya disuruh-suruh, ya kebijakan yang ada tidak akan maju juga gitu ya. Ya ini pertama kalau DPP kita fokusnya nasional. Ya. Tentu nanti ini bisa diterjemahkan relevansinya terhadap masing-masing wilayah atau masing-masing daerah. Kita pengurusan ada jenjang tuh, provinsi, daerah itu kan nanti bisa diturunkan dalam bahasa-bahasa dan menyesuaikan permasalahan di wilayah masing-masing. Tapi ini salah satu narasi besar yang ada di pusat. Begini masalahnya, kalau sosok barangkali ada, ya. Tapi kita nanti 2024 belum bisa mengusung, ya. Karena ya itu sayangnya begitu ya. Jadi ada threshold itu, ya presidential threshold 20% berdasarkan pemilu yang lalu. Jadi ya ini threshold paling ajaib gitu ya. Ya harusnya kan capres itu kandidat-kandidat dibuka selebar-lebarnya kan gitu. Biarlah nanti masyarakat yang kemudian memilih melalui sistem pemilu itu. Nah ini berkaitan calon, kalau calon ada secara kriteria itu nampaknya juga ada. Yang jahitannya, potongan jahitannya itu mumpuni lah, cocok itu mungkin ada. Tapi ya kita belum bisa. Jadi kita mau tidak mau sekarang juga ya harus nanti bersama anak bangsa yang lain ini mengusung nama-nama yang sudah beredar juga. Jadi kita berangkat pertama dari kriteria. Nah, kriteria ini hasil kajian, hasil musyawarah ya, dari DPP kita hantarkan ke Majelis Syuro. Kemudian di Rakernas kita undang
beberapa kandidat kan, Pak Anies, Pak Gatot, Pak Prabowo. Itu yang masuk dalam kajian 3. Yang datang 2, ya, Pak Anies dan Pak Gatot, hari yang berbeda. Gitu. Nah kemudian Pak Anies menyampaikan paparan 30 menit, Pak Gatot 30 menit, tapi Pak Gatot dalam kesempatan itu, ya, itu menyampaikan ya untuk urusan yang capres mohon maaf, saya saat ini belum bisa. Ya. Tapi akan bersamailah perjuangan partai. Kira-kira begitu. Nah dari situ ya kemudian Majelis Syuro memutuskan ya, itu menyampaikan ya yang sesuai dengan kriteria ya. Kriteria ini disusun berdasarkan kebutuhan mendesak bangsa inilah ya, dari berbagai macam aspek ya. Apakah dia memahami falsafah perjuangan bangsa ini, kebutuhan mutlak bangsa ini ya, dan lain sebagainya gitu. Yang kemudian disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro adalah Pak Anies Baswedan. Jadi itu melalui proses tidak terbalik, jadi open ended ya, bukan nama dulu baru dicari dalilnya, atau cari kalau nggak ketemu dalilnya baru dalihnya, ya. Itu yang repot, ya. Kan terbalik proses sekarang itu kebanyakan, sehingga koalisi ini kan mudah pecah kongsi karena berusaha mencari dalil nggak ketemu, dalihnya nggak ketemu, wassalam, ganti koalisi, ganti segala macam. Nah kita semoga terjauhkanlah dari itu, karena ini pemimpin bangsa, bukan grup sirkus dan segala macam. Ini kan serius sekali memimpin negara ini, gitu. Ya jadi Pak Amin waktu itu ketika menyampaikan dalam situasi doorstop ya, jadi situasi yang terburu-buru jalan kan, kemudian juga setelah acara yang penting sekali waktu itu kan. Jadi kalau ditanya sekarang ya kita insya Allah bulat gitu ya. Pak Amin dan Partai Umat itu mengusung satu ya, mendukung satu. Itu Pak Anies Baswedan. Nah, kalau ditanya kalau nanti bagaimana, kalau ini begitu ya kita jawab ya nanti kita kasih tahu gitu. Kalau itu jadi sudah kita klarifikasi lah. Kita paham bahwa situasi yang dihadapi oleh Pak Anies juga tidak mudah, untuk 20% itu kan diganggu kanan kiri, turbulensi dari dalam dan dari luar. Tapi kita tetap optimis lah. Jadi bukan pesimis gitu ya gitu. Enggak ada, memang kita fokus ke sana dulu. Fokus itu. Dan gini Mas, sebagai partai baru, partai bukan pengusung ya, kita ini kan harus cerdas memilih mana yang bisa kita bertempur, pileg gitu. Ya. Itu yang lebih penting kan gitu. Dan ini juga yang kemarin ketika ketemu teman-teman partai non parlemen 9 itu, ini kita kritisi juga, kok KPU tidak mengadakan debat ataupun forum untuk pileg, padahal masyarakat perlu melihat. Kenapa hanya capres saja, pilpres gitu. Penting. Nah, kemudian kita doronglah media-media barangkali ya, Voice of Indonesia mau mengadakan, menarik. Ya mungkin bukan debat ya, tapi menggali partai-partai dalam konteks pileg gitu loh. Ya, tidak hanya capres saja. Memang inilah ya plus minusnya ketika pilpres dan pileg digabung. Pasti akan spotlightnya hanya ke. Tapi ingat loh, ini yang di Senayan saya mewakili rakyat. Jadi perlu tahu masyarakat apa yang mereka pilih gitu, akan mereka pilih. Ya, berbagai macam ya, beragam sekali ya. Ya kalau itu capres ya sesuai yang kita usung ya, Pak Anies diangkat rumput seperti itu ya. Kalau itu masalah tidak jauh dari ekonomi ya, tidak jauh dari kekurangan dan segala macam ya. Ya kalau itu pendidikan tidak jauh dari akses segala macam. Ya masih masalah-masalah yang kita tahu itu belum berubah. Bahkan mungkin angkanya bertambah. Kan kita juga tahu statistiknya, kan itu semua publish sekarang, mudah kita dapat di internet. Ya angka-angka itu kan semakin memprihatinkan. Angka kemiskinan ya. Berapa yang hidup di bawah garis kemiskinan? 27 juta yang dilaporkan. Berapa yang mengenyam pendidikan tinggi? Ternyata hanya 9,7% dari 127 juta. Penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun dan segala macam. Ya, itu yang selalu kita tangkap. Bedanya mungkin ya ada kekhas-khasan lah ya, kalau di Sumatera seperti ini ya, di Jawa seperti ini. Tapi tidak jauh dari itu. Ya pasti saya akan melakukan yang sama lah gitu ya, klaim-klaim itu ya. Tapi sekarang gini, yang merasakan masyarakat lah gitu ya. Ya kalau saya suruh objektif, yang saya dengarkan yang di bawah itu kan, yang
Kalau iya itu pertumbuhan positif ya, siapa yang harusnya merasakan? Rakyat, kita tanya saja gitu. Dan pernah kan, ya, itu pernah dipublish dalam satu buku itu, saya lupa itu, bahwa klaim tadi itu bertolak belakang dengan kenyataan yang kemudian kenyataan tersebut tidak hanya subjektif, tapi merupakan hasil riset penelitian kualitatif. Ya, disurvei juga, apakah Anda merasakan begini, ibu-ibu tuh semua penduduk dan segala macam di tahun yang sama, dan itu bertolak belakang dengan klaim pemerintah. Ada di buku, saya lupa judulnya itu. Jadi satu dosen juga, ya, dia fokus di politik ekonomi, ya, ada dipublish sudah di buku itu, yang menarik itu. Jadi bertolak belakang, ya itu yang kita dengar dan kita lihat lah. Ya. Jakarta ini nggak jauh-jauh melihat itu. Ya, di dekat-dekat gedung tinggi itu kan kita nggak perlu jauh-jauh. Dalam walking distance kita bisa melihat kantong-kantong kemiskinan. Jawaban saya ini, saya sepemikiran dalam hal ini dengan Pak Muhammad Natsir, ya, tokoh pendiri bangsa ini, tokoh Masyumi, dan pertanyaan mirip ini, pertanyaannya. Nah, jawabannya saya juga mirip jawabannya. Jadi dengan umat Islam Indonesia yang beragam dalam konteks etnisnya, latar belakang pendidikan dan segala macam, rasanya juga akan sulit kalau dijadikan satu partai. Untuk itu, beberapa partai itu lebih masuk akal, karena akan menjadi kantong yang lebih nyaman bagi umat-umat. Ini kan konteksnya umat Islam tadi, ya. Jadi silakan pilih. Yang penting persis Mas Edi bilang tadi, tujuannya. Nah, yang salah itu kalau kemudian labelnya partai Islam, tapi tujuannya tadi berbelok. Nah, ini kan bahaya sekali. Umat Islam dengan segenap kepercayaannya, saya mengamanahkan suara saya atau ikut sebagai struktur, tapi nanti dibawa arah berbelok. Yang penting tadi Mas, tujuannya tadi. Ini satu permasalahan yang menurut saya persisten ya di Indonesia. Kalau kita pelajari sejarah kita pasca Merdeka 45 itu saja, bagaimana upaya pendiri bangsa ini yang berusaha menyatukan umat Islam. Itu kan lewat Masyumi itu. NU, Muhammadiyah itu bergabung semua dalam itu. Tapi kemudian tidak bertahan lama, 7 tahun saja NU kemudian keluar dan lain sebagainya. Setelah itu belum ada exercise umat Islam yang kemudian proven itu bisa bersatu. Ya. Apa yang ingin saya katakan, ini tantangan sulit. Ya. Tapi kalau kita mengkonsultasikan pada diktum-diktum Al-Quran, itu sudah jelas sekali. Ya. Bahwa pertama diktumnya jelas Ali Imran 104, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, dan seterusnya. Di situ perintah untuk berhimpun, ya, untuk bersatu. Kemudian 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan berselisih, jangan bercerai-berai. Diingatkan. Tapi juga, nah ini saya agak lupa, tapi itu ada ayatnya. Bahwa dikatakan di Quran itu, mau upaya kamu keluarkan seluruh hartamu itu, kemampuanmu itu untuk menyatukan umat mustahil. Akulah yang bisa menyatukan. Artinya yang bisa kita lakukan adalah membuka jalan-jalan menuju ke sana. Ya, jadi ini siapa yang bisa menjawab? Ya seluruh umat Islam, seluruh pimpinan-pimpinan kelompok itu, Mas. Siapa yang bisa menjawab? Ya mereka ini. Ya. Adapun kalau partai umat bisalah menjadi trigger, ya, pemantik melalui forum-forum, membentuk simpul-simpul pertemuan umat. Itu yang insya Allah kita lakukan dan sudah kita lakukan. Kita ini sowan ke simpul-simpul Islam itu, kita sowani semua, Mas, semua itu. Termasuk yang nggak membalas surat kami juga kita kirimi lagi gitu. Ada yang nggak balas, tapi 99% membalas dan merespon, yang menerima kami dan segala macam. Tapi ada juga yang nggak balas. Jadi inilah, mungkin kita harus pura-pura ketemu di mana. Ayo, kemarin suratnya kok nggak dibalas Pak gitu, segala macam. Tapi kita berusaha, Mas. Ya. Harapannya ya dari simpul-simpul yang semakin membesar tadi, jalan-jalan menuju persatuan bisa dibuka, umat Islam khususnya bisa masuk pelan-pelan di sana. Ya nanti kemudian domainnya Allah yang menyatukan.
kita dari urunan ya. Jadi alhamdulillahnya atau apa tanda kutip pahitnya ya, tidak ada bos, tidak ada cukong, tapi kita bersyukur. Jadi tidak ada ketergantungan. Cuma ya kita perlu berhemat, perlu mendorong kader kita. Bagian dari kaderisasi kita itu ya memang membuktikan kader kita sebagai kader dalam perjuangan ini ya, salah satunya iuran tadi. Ya. Dan kita tahu tidak semua orang mampu ya. Jadi ada yang kemudian memberikan pikirannya dan segala macam. Tapi sejauh ini saya tidak bahasanya ini ya. Memang kita patungan. Jadi sampai kadang-kadang waktunya iuran kita jadi patung gitu ya. Jadi saking kaget, oh sudah waktunya lagi dan segala macam. Dan ya kita ya yang mampu, ayo kita dorong terus, kita ingatkan gitu. Ya di awal lah Mas ya, kita prihatin dulu ya. Tapi sebagai partai yang pas-pasan, kita alhamdulillah karena pas butuh sejauh ini itu pas ada selalu gitu ya. Ada unit usaha mungkin yang bisa menopang partai? Ya unit usaha sedang dirintis, ya beberapa udah mulai kelihatan lah gitu. Kemarin memang masa kita itu kan pendaftaran badan hukum, memakan waktu 6 bulan lebih. Pendaftaran pemilu ini setahun persiapan Mas, lebih. Itu pun dinyatakan nggak lolos awalnya kan gitu. Terus kita effort lagi selama seminggu, alhamdulillah setelah itu lolos. Jadi kita baru sampai setelah itu pendaftaran caleg baru tanggal 11 kemarin kan selesai DCS. Nah, setelah ini baru kita bisa mulai lebih ketemu masyarakat, ke kantor VOI dan segala macam, baru sekarang ini kita bisa. Ya ini memang money politik itu penyakit ya. Sudah akut ya di beberapa wilayah ya. Karena turunan udah bertahun-tahun begitu. Ya, penyakit yang jadi ya Partai Umat mungkin safe by the bell ya, safe by the situation. Kita mau ngasih juga ngasih apa. Artinya kalaupun kita ngasih ya ini sebagai bentuk tali asih gitu ya. Kalau mau dibandingkan yang lain mungkin kita kalah berlipat-lipat kan gitu. Jadi kita sudah tahulah posisi itu. Nah, jadi kita tetap stick pada kemampuan kita, apa yang kita bisa kita optimalkan. Kalaupun itu ngasih sifatnya tadi yang tali asih, kita yakin karena kemampuan kita juga kita tahulah gitu ya. Dan kita dalam konteks hadir itu ya, bukan caleg tidak hadir, tidak pernah hadir, terpilih itu kan ajaib. Itu sering terjadi, kita lihatlah itu cerita-cerita itu. Karena tim ses yang bergerak dan membawa ini itu dan segala macam. Ya, kita mungkin alhamdulillahnya tidak ada kesempatan untuk karena. Nah kita ya sadar betul lah terhadap yang money politik ya kita hadir dengan kemampuan kita lah. Ya. Ya, kita nanti akan tekankan ke kader kita itu ya diolah rasanya. Ya, bagaimanapun kalau kita sudah bisa mengolah rasa dekat dengan masyarakat itu akan lebih kuat dari ikatan yang sifatnya materialistis. Ya, gitu. Jadi sudah ya biarkan itu ya kita biarkan itu artinya kita tidak mengikuti bukan setuju dengan itu ya. Kita tidak mengikuti karena tidak mampu juga untuk mengikuti. Kemudian stick pada planning kita dan kemampuan kita, tingkatkan apa yang kita bisa. Ya. Bangun rasa koneksi dengan masyarakat, dengan turun melalui kegiatan forum-forum, ya mungkin pengajian, mungkin temu warga dan segala macam yang bisa memberi ya konteksnya tali asih karena toh nggak seberapa dan segala macam. Gitu.